Shalom, halo Bapak Ibu, Saudara-saudara. Tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya terlebih dahulu. Saya Dr. Ferdinando Bertua, dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2013 dan saat ini ditugaskan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah terkait gereja dan energi bersih. Judul orasi ilmiah saya adalah Gereja yang Menerangi Masyarakat. Kita semua hidup dengan listrik. Listrik menjadi kebutuhan primer umat manusia. Untuk menyalakan TV, AC, kipas, lampu, semuanya pasti butuh listrik. Bahkan mobil pun kini menggunakan listrik. Pertanyaannya sekarang adalah, listrik seperti apa yang akan kita pakai? Listrik yang dihasilkan dari pembakaran batu bara atau listrik dengan energi alternatif? Listrik yang menggunakan batu bara sudah memperlihatkan dampak serius terkait kerusakan yang ditimbulkan seperti polusi udara, polusi air, polusi suara, dan sudah begitu banyak korban jiwa yang menjadi korban dari pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Hidup ini adalah kesempatan. Kita harus gunakan kesempatan yang ada untuk memberikan perubahan yang positif bagi masyarakat. Kita harus berjuang untuk mengatasi kegelapan. Krisis listrik, keterbatasan energi listrik adalah sebuah masalah umat manusia. Tetapi kita tidak boleh menerangi dengan energi yang berbasiskan batu bara karena dampak yang dihasilkan dari listrik tersebut sangat berbahaya. Oleh karena itu, gereja harus menjadi yang terdepan di dalam menerangi masyarakat yang masih gelap dengan menggunakan listrik yang bersih. Kita tidak sekedar menerangi dengan lampu. Kita gunakan energi bersih seperti yang kita lihat saat ini sudah banyak penerangan jalan yang menggunakan energi surya tanpa kabel dan tanpa energi batu bara. Indonesia sangat potensial. Indonesia memiliki kelimpahan dalam energi surya. Sehingga potensi sumber daya ini harus bisa dioptimalkan. Tetapi kenyataannya saat ini baru 6%, hanya 6% yang menggunakan energi bersih. Sehingga potensi ini masih sangat besar, khususnya di dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat lokal. Dan pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mendukung penggunaan energi bersih ini, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Regulasi sudah ada. Nah, oleh karena itu, saatnya kini gereja memanfaatkan kesempatan ini untuk menerangi masyarakat. Gereja merupakan organisasi keagamaan yang memegang dampak luar biasa luas bagi dunia dan Indonesia. Selain sebagai fungsi keagamaan, gereja juga memiliki fungsi sosial, di mana gereja membantu masyarakat yang lemah, sakit, dan termarginalkan. Melalui organisasi kependidikan, melalui organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, gereja
menjadi organisasi yang membantu masyarakat yang lemah, sakit, dan termarginalkan. Sudah banyak rumah sakit dan sekolah yang dibangun oleh gereja. Di dalam konteks perubahan iklim, Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik dunia, menjadi panutan bagi kita semua. Paus menginstruksikan gereja menjadi yang terdepan di dalam transformasi kehidupan masyarakat, termasuk di dalam penggunaan energi bersih. Paus mempublikasikan ensiklik keduanya berjudul Laudato Si, yang mengkritik pembangunan ekonomi yang tidak bertanggung jawab dan mendorong seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja, untuk melakukan transformasi besar-besaran. Kini menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sadar dan mau beraksi berdampak bagi masyarakat yang kekurangan energi listrik, sekaligus mencapai target pengurangan emisi? Universitas Kristen Indonesia melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah memulai misi membangun sarana dan prasarana penerangan jalan kepada HKBP Philadelphia. HKBP Philadelphia terletak di Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan dipimpin oleh Pendeta Dolok Saribu, Ibu Pendeta Dolok Saribu, dengan jumlah anggota jemaat saat ini 100 kepala keluarga. HKBP Philadelphia merupakan resort Durenjaya, bagian dari resort Durenjaya, distrik 19 Bekasi. Dan HKBP Philadelphia telah menghadapi begitu banyak masalah terkait perizinan, terkait lokasi yang rawan banjir. Dan di saat itulah UKI bekerja sama dengan HKBP Philadelphia untuk membantu HKBP Philadelphia di dalam masalah-masalahnya, termasuk penyediaan energi, dan kerjasama tersebut sudah tertuang dalam Memorandum of Understanding antara UKI dengan HKBP Philadelphia. Kami dari Universitas Kristen Indonesia sangat berterima kasih terhadap HKBP Philadelphia yang memberikan ruang, waktu, kesempatan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih. Kami juga berterima kasih bagi tim Philadelphia dari program studi hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia yang diketuai oleh Saud dan Wakil Ketua Kathleen, serta tim pelaksana yang di lapangan secara khusus bagi Wayan, Androni, dan John Aldino. Saya ingin berterima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa juga yang menjadi bagian, yang mengambil bagian di dalam di dalam misi gereja menerangi masyarakat. Kedepan kita berharap semakin banyak gereja yang menerangi masyarakatnya dengan energi bersih. Misi 1000 gereja energi bersih bukanlah misi yang mustahil, bukanlah misi yang tidak mungkin. Gereja Katolik sudah memulai, dan ini harus diikuti oleh gereja-gereja lainnya, terlepas dari denominasi apapun itu. Oleh karena itu, kiranya apa yang sudah dilakukan ini menjadi semangat buat kita semua, menjadi pengalaman bagi teman-teman mahasiswa, dan sekali lagi, semua pihak harus bekerja sama. Gereja, universitas, pemerintah, kita bekerja sama untuk menyediakan energi listrik yang bersih, yang berasal dari energi bersih. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.